Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfirianti dengan NPM 2202100070, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas 1B. Baiklah, saya akan membahas skripsi dari Muhammad Yusuf Solehudin, Universitas Palangkaraya, dengan judul Penerapan Media Animasi dalam Materi Gravitasi Newton pada siswa kelas 11 SMA N1 Palangkaraya, tahun ajaran 2016-2017. Pendahuluan, yaitu pertama, latar belakang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat empat hasil observasi dan wawancara. Yang pertama yaitu pemahaman siswa terhadap konsep materi fisika masih belum jelas. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih kurang. Yang ketiga, minat belajar siswa yang kurang. Yang keempat yaitu hasil belajar kognitif belum mencapai KKM yang ditetapkan lebih dari 80. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran berupa media animasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu yang pertama, bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan media animasi pada materi gravitasi Newton. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media animasi pada proses pembelajaran dan materi gravitasi Newton. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, ketuntasan hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan media animasi pada materi gravitasi Newton. Yang kedua yaitu respon siswa kelas 11 SMA N1 Palangkaraya terhadap pembelajarannya menggunakan media animasi gravitasi Newton. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, guru yang mengajar materi adalah peneliti. Yang kedua, media yang digunakan adalah media dari sumber yang sudah tervalidasi. Yang ketiga yaitu media yang digunakan dalam penelitian ini berupa media PowerPoint. Yang keempat, hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar kognitif. Yang kelima yaitu soal tes hasil belajar yang digunakan adalah soal yang telah tervalidasi dari penelitian terdahulu. Selanjutnya, manfaat penelitian ada 4, yaitu yang pertama, bagi siswa dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum gravitasi Newton. Yang kedua yaitu bagi guru memperoleh strategi pembelajaran yang lebih variatif terhadap materi fisika, yaitu dengan memanfaatkan media animasi ini. Yang ketiga, bagi sekolah yaitu memberikan inovasi baru dalam bentuk media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai penunjang proses belajar, khususnya pada materi hukum gravitasi Newton. Yang keempat, bagi peneliti mendapat bekal tambahan sebagai mahasiswa dan calon guru fisika sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah peneliti pra-eksperimen dengan desain on-shop case study. Kedua, tempat penelitian adalah SMA N1 Palangkaraya. Yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan penelitian yaitu bulan September 2015 sampai Oktober 2016. Pengambilan data dilaksanakan tanggal 19 sampai 27 Oktober 2016. Yang keempat, populasi penelitian adalah seluruh kelas 11 SMA N1 Palangkaraya semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. Yang kelima yaitu sampel penelitian adalah kelas 11 IPA 7 dengan jumlah siswa sebanyak 39 orang.
Prosedur penelitian ada 5, yaitu yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, yang kelima kesimpulan. Instrumen penelitian ada 2, yaitu tes hasil belajar kognitif, yang kedua angket respon siswa. Teknik analisis data terdapat 2, yaitu tes hasil belajar atau THB dan angket respon siswa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Di sini terdapat skor, nomor siswa, skor total, ketuntasan individu, dan keterangan. Ketuntasan individu dari 38 siswa yang mengikuti tes hasil belajar terdapat 24 siswa tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas. Selanjutnya yaitu diagram ketuntasan individu. Di sini yaitu presentase hasil belajar siswa. Yang warna biru yaitu dinyatakan tuntas, sedangkan yang warna orange yaitu dinyatakan tidak tuntas. Selanjutnya yaitu diagram ketuntasan klasikal siswa. Secara klasikal, pembelajaran dikatakan tidak tuntas karena hanya diperoleh 63,15 yang tuntas belajarnya. Dari standar ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Di sini terdapat respon siswa, yaitu yang pertama aspek tampilan. Terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, apakah media yang digunakan menarik dan mudah dibaca. Yang kedua, apakah kualitas animasi dalam media jelas. Yang ketiga adalah apakah media yang digunakan dapat membantu Anda memahami materi yang dijelaskan. Yang keempat adalah apakah tampilan warna pada media sudah baik. Yang kelima adalah apakah tampilan keseluruhan media sudah baik. Selanjutnya yaitu aspek materi. Terdapat 4 poin, yaitu 1. Apakah media PPT memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep pada materi. Yang kedua, apakah media yang digunakan memudahkan Anda menyelesaikan soal-soal. Yang ketiga adalah apakah materi-materi yang sudah diberikan menggunakan media membantu Anda untuk selalu mengingatnya. Yang keempat, apakah Anda termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan animasi diperoleh 24 siswa tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas dari 38 siswa yang mengikuti tes. Secara klasikal, pembelajaran tidak tuntas karena hanya 63,15% siswa yang tuntas. Yang kedua yaitu respon siswa terhadap penggunaan animasi. A. 84,21% siswa yang menyatakan media animasi menarik dan mudah dibaca. B. 78,94% siswa menyatakan penggunaan media animasi membantu untuk mengingat materi. C. 86,84% siswa menyatakan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya saran. Terdapat yang pertama yaitu penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian berupa pembuatan media animasi dapat melakukan perencanaan yang maksimal mungkin. Yang kedua yaitu guru hendaknya mempersiapkan diri secara matang sebelum mengajarkan materi hukum gravitasi Newton, dan guru juga harus terampil dalam menggunakan waktu yang ada untuk menjelaskan dan membimbing siswa pada pembelajaran sehingga hasil belajar siswa bisa tercapai secara maksimal. Yang ketiga yaitu format angket respon sebaiknya tidak memuat nama siswa untuk menjaga kenyamanan siswa saat mengisi angket. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.